Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali bergabung dengan saya Dwi Hasantoso di live mengenai sharing menulis. Terima kasih juga walaupun saat ini sedang akhir pekan ya, Sabtu malam, tapi teman-teman masih luangkan waktu untuk mengikuti live ini. Yang memang teman-teman jika memang hanya tidak dapat menyaksikan live ini secara utuh, hanya beberapa saat saja, dan memang karena yang ingin ada ditanyakan, teman-teman dapat segera menanyakannya melalui kolom komentar sehingga teman-teman juga dapat segera mendapat jawaban dari saya, dan jika jawaban saya sudah dianggap cukup teman yang memang meninggalkan formulir dapat beraktivitas kembali. Kita akan membahas kembali lagi melanjutkan topik kemarinnya mengenai novel. Kalau kemarin 2 hari yang lalu kita membahas mengenai genre dari novel, kemudian kembali kita membahas mengenai subgenre di dalam novel roman. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggali ide atau menggali gagasan pada sebuah novel. Ya, walaupun hal ini juga bisa diterapkan tidak hanya novel ya, dalam pembuatan cerita pendek pun hal ini bisa diterapkan. Tapi kalau untuk novel mungkin cara ini lebih efektif karena novel kan tulisannya panjang ya, sehingga untuk penggalian ide dan gagasannya tentu jauh lebih kompleks ataupun lebih sulit daripada kita menggali ide dan gagasan untuk penulisan cerita pendek misalnya, atau bahkan mungkin penulisan puisi, yaitu mungkin relatif lebih mudah dan lebih cepat. Ada beberapa tips bagaimana kita menggali ide dan gagasan dalam sebuah novel ya, menulis novel ya. Jadi sebelumnya sambil bergabung Kak Roli ya, Kak Roli Busta Perwira. Kita sekarang saat ini sedang membahas mengenai cara menggali ide dari pembuatan novel atau secara umum pembuatan tulisan fiksi, sehingga bisa diaplikasikan juga untuk penulisan pada cerita pendek ataupun karya-karya fiksi lainnya. Nah, yang pertama adalah cara kita menggali ide atau gagasan yang menarik untuk didapat di dalam penulisan ini, yaitu kita dapat menggunakan metode observasi atau pengamatan. Jadi teman-teman dapat melakukan observasi pada kehidupan sehari-hari. Jadi kan sebetulnya novel itu adalah mengangkat kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Jadi bagaimanapun sepanjang novel itu adalah, kecuali novel science fiction atau novel yang masuk ke dalam kategori kategori misteri, yaitu mungkin bisa jadi bukan kehidupan yang sehari-hari ya. Tetapi untuk novel yang secara umum ya, novel apalagi novel roman, kebanyakan novel adalah novel roman itu menggunakan menggunakan seperti yang biasanya adalah menggunakan kehidupan sehari-hari gitu. Makanya oleh sebab itu kita juga perlu menerapkan pengamatan sehari-hari sebagai bagian dari cara kita menggali ide dari sebuah novel, terutama novel-novel yang sifatnya kehidupan dunia nyata ya, bukan novel science fiction ataupun novel-novel yang misteri gitu, sehingga ceritanya mungkin bisa jadi di luar dari dunia nyata. Dari pengamatan sehari-hari, dari pengamatan orang-orang, pengamatan tempat-tempat, pengamatan karakter, kemudian pengamatan bagaimana konflik itu bisa terjadi. Nah, itu akan mempengaruhi juga dari bagaimana kita bisa mendapatkan ide atau gagasan dari sebuah novel ya. Dengan melakukan itu semua, tentu kita dapat melakukan banyak hal sih ya. Ya seperti biasa lah, kita mungkin menjalankan kehidupan seperti biasa, tapi ketika kita menemukan hal-hal yang unik dalam suatu kehidupan sehari-hari, itu kita bisa catat dalam pikiran kita, ataupun bisa kita catat dalam tulisan, ataupun kalau sekarang kan kita mencatat mudah melalui notepad di handphone ya, ataupun juga di Word di handphone ya. Kita bisa mencatat kejadian-kejadian unik yang bisa kita pergunakan nanti jadi pada suatu saat. Tapi yang penting sekarang kita adalah mengumpulkan dulu kisah-kisah yang ada terjadi di sehari-hari yang nantinya dapat dipergunakan untuk novel gitu. Nah, itu adalah cara yang pertama, itu kita melakukan observasi dan pengamatan dari kegiatan-kegiatan yang terjadi di sehari-hari kita. Nah, kemudian yang kedua adalah kita juga dapat melakukan dengan membaca atau menonton ya. Jadi seperti saya pernah bahas bagaimana ketika kita stuck, ketika kita kehabisan ide,
kita juga bisa mencari inspirasi dengan melakukan tontonan ya. Jadi melakukan tontonan baik itu film kah atau kita menonton TV ataupun mungkin kita menonton tayangan drama di panggung atau bahkan kita misalnya membaca buku. Nah, itu kita bisa mendapatkan ide-ide dari situ gitu. Jadi di sini kita bisa menerapkan juga konsep ATM ya. Jadi amati, tiru dan juga kemudian kita modifikasi gitu. Walaupun tentu tetap kita menggunakan ide dasar dari kita gitu. Jadi sehingga ya tetap kita tidak bisa dianggap sebagai plagiat karena yang kita pergunakan adalah tetap ide dasar kita, akan tetapi untuk pengembangannya ada sedikit yang kita pergunakan berdasarkan pengamatan setelah kita menonton film ataupun juga membaca buku. Nah, itu masih bisa kita lakukan, yang itu sekedar untuk menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita mengenai ide atau gagasan yang sudah kita gali sehingga dapat kita kembangkan menjadi lebih luas lagi gitu. Nah, itu cara kedua, itu cara kita menggali ide dari untuk sebuah tulisan fiksi atau tepatnya mungkin novel ya. Dan ketiga itu kita melakukan brainstorming gitu. Jadi brainstorming itu kita mencatat semua ide-ide yang ada, kemudian kita pikirkan semua ide-ide tersebut. Jika perlu mungkin jika ide-ide yang bertentangan satu dengan yang lain, ya kita berpikir dalam pikiran kita sendiri bagaimana pertentangan tersebut dapat dijadikan satu dalam suatu ide gitu. Ataupun kalau misalnya tidak dapat dijadikan pada satu tataran ide, tapi juga dapat dilakukan sebagai suatu inspirasi ataupun ide untuk kita membuat suatu konflik. Jadi seringkali konflik itu terjadi memang karena adanya perbedaan pandangan ya. Secara umum kita di dalam sehari-hari pun seperti itu. Nah, oleh sebab itu ketika kita melakukan brainstorming dan kita berusaha menyatukan, mensinergikan, mengkolaborasi sebuah ide, akan tetapi ternyata ide-ide tersebut tidak dapat disinergikan, tidak dapat dikolaborasi, maka kita dapat menggunakan ide-ide tersebut yang bertentangan sebagai suatu sumber ide untuk kita membuat konflik, membuat jalinan konflik, alur cerita konflik di dalam sebuah kisah fiksi atau novel. Nah, itulah yang kemudian membuat kita juga dapat melakukan brainstorming ya. Jadi brainstorming itu sebetulnya bisa kita lakukan dengan pikiran kita sendiri seperti yang saya tadi jelaskan, akan tetapi juga bisa dengan diskusi dengan teman-teman gitu ya. Jadi kan brainstorming itu intinya adalah kita saling bertukar pikiran di antara kita berpikir sendiri ataupun dengan teman-teman yang lain. Nah, makanya disarankan sih teman-teman yang mempunyai minat penulis yang tinggi jika bisa bergabung dengan suatu komunitas penulis gitu ya, sehingga ketika kita ingin mengembangkan ide kita bisa ngobrol-ngobrol ya, tidak harus bertemu langsung sih, karena saya sendiri terus terang juga menulis itu dimulai dengan kita melakukan pengembangan ide gitu ya. Jadi kita namanya apa, kita membentuk suatu komunitas penulis yang terbentuk ketika waktu itu saat COVID ya, saat pandemi, sehingga kita juga sampai sekarang pun tidak bisa bertemu karena kesibukan masing-masing, dan pesertanya ada sekitar 40-50 orang itu juga seluruh Indonesia gitu. Jadi ya kita selalu bertemu secara rutin dengan Zoom. Nah, dari kita melakukan Zoom meeting itu, nah kita saling bertukar pikiran mengenai apa yang harus kita lakukan ketika kita ingin mengembangkan ide, dan apakah ketika kita misalnya mentok ataupun kita ada sesuatu yang kita anggap itu tidak mencapai sasaran kita ketika kita melakukan suatu ide, maka kita brainstorming satu sama lain. Nah, dari situlah dari kita diskusi, nah karena seringkali kita bisa menemukan bagaimana kita menyatukan, mengkolaborasi, mensinergikan ide-ide yang tadi kita miliki kan, tetapi kita bingung untuk menggabungkannya dalam suatu alur cerita. Nah, itu makanya ya sekedar saran, sebaiknya memang ide-ide itu dilakukan dengan ide-ide itu dilakukan melalui kita melakukan kolaborasi ya dengan sesama teman atau komunitas. Kalaupun kita tidak punya komunitas ya, misalnya ya kita masih baru menulis atau kita masih ragu lah untuk tanda petik menunjukkan eksistensi kita sebagai penulis, akan tetapi kita juga bisa untuk melakukannya dengan orang terdekat kita gitu. Jadi misalnya dengan saudara, kerabat, dengan pasangan kita, suami atau istri misalnya, atau mungkin juga dengan saudara-saudara kita. Sehingga selama bergabung Kak Suyanto Aldinya, kita sekarang sedang membahas mengenai cara untuk menggali suatu ide gitu. Itu gagasan atau ide di mana kita
bagaimana kita menggali ide untuk tulisan novel atau karya fiksi ya. Nah itu kita lanjutkan lagi. Nah jadi yang ketiga adalah brainstorming. Jadi kita brainstorming yaitu dengan kita mengadu ide dengan kita mengadu ide dengan untuk dengan teman-teman kita ataupun dengan kerabat kita untuk kita bisa apabila kita ada yang mentok atau kita ada yang agak ragu mulai satu ide itu kita bisa bahas bagaimana kita mensinergikannya karena bisa jadi ketika kita yang terlibat langsung mungkin kita juga terbatas ya kemampuan kita untuk memikirkannya. Orang lain mungkin akan lebih karena tidak terkait langsung dengan penulisan bisa lebih wawasannya terbuka, bisa lebih dapat memahami apa yang ditulis gitu. Nah, itulah makanya brainstorming itu penting ya, baik dipikirkan dengan pikiran sendiri maupun juga kita juga melakukan kita dengan sesama penulis ataupun juga kita melakukannya dengan keluarga kita ataupun dengan kerabat kita gitu. Dan teman-teman yang selanjutnya adalah kita harus mengenal karakter ya. Kita harus tahu karakter apa yang akan kita tulis di dalam novel kita. Ada beberapa karakter karena kita tahu kan dalam suatu pemeran dalam suatu novel atau itu pasti ada banyak ya. Ada peran antagonis, ada peran protagonis, itu adalah peran utama umumnya. Kemudian ada peran membantu, ada peran pendukung, dan juga peran pelengkap. Nah masing-masing kan pasti punya karakter dan memang karakter utama pasti akan lebih mempengaruhi penulisan daripada karakter yang bukan utama gitu. Makanya hal tersebut kita harus bisa mengenali setiap karakter dari yang akan kita tulis dan kemudian kita bisa menempatkan karakter-karakter yang sesuai dengan jalan cerita yang kita buat tersebut gitu. Dan sehingga teman-teman juga dapat untuk membuat pengkarakteran itu dengan mendetailkannya dan ya, karena itu teman-teman lagi-lagi harus paham ya mengenai apa yang harus ditulis gitu sehingga di sini teman-teman harus fokus pada pengembangan karakter yang kuat dan menarik gitu. Jadi teman-teman harus paham bagaimana membuat karakter yang kuat. Bergabung ke Arus Miati. Kita sekarang sedang membahas mengenai bagaimana menggali ide untuk sebuah karya fiksi atau novel ya. Jadi sekarang kita pada tips yang keempat yang menerapkan karakter atau ada juga yang pelengkap, ada yang pendukung. Nah itu masing-masing harus kita pahami karakternya dan kita tempatkan karakternya sesuai dengan peran masing-masing sehingga alur cerita yang tentu akan dipengaruhi oleh karakter yang diciptakan atau kita kembangkan itu harus sesuai gitu. Nah karena itu kita harus benar-benar bisa membuat tidak saja karakternya seperti apa, dan kita juga harus paham karena karakter tersebut terbentuk karena apa ya. Misalnya karakter tokoh utama antagonis ya, kenapa dia antagonis, kita harus tahu latar belakangnya seperti apa. Kemudian kita juga harus tahu motivasi dia melakukan tindakan antagonis, dan juga kita juga harus tahu apakah ada hal-hal yang mendorong dia untuk melakukan hal tersebut, misalnya dendamkah ataukah juga mungkin trauma masa lalu ataupun juga hal-hal yang memang sifatnya adalah tidak tidak mendukung sehingga dia dapat menjadi tokoh antagonis. Demikian juga protagonis. Untuk jadi protagonis kan pasti ada background latar belakang ya. Seperti orang untuk jadi baik, jadi buruk pasti ada latar belakangnya seperti apa. Bagaimana dia melakukan hal tersebut gitu. Nah karena itu kita harus bisa paham gitu mengenai setiap karakter yang ada, dan kita bisa membuat profilnya, latar belakangnya, dan juga motivasinya mengapa dia berbuat seperti hal tersebut gitu ya. Selamat bergabung ke Desfator ya. Nah selanjutnya kita melakukan tips yang kelima untuk kita menemukan ide dalam membuat suatu tulisan novel, yaitu ya kita melakukan plotting ya. Plotting itu secara umum adalah seperti kita membuat
alur cerita gitu loh. Jadi kita membuat alur cerita, membuat kerangka lah, kerangka karangan lah. Kalau teman-teman secara umum mungkin tahu kerangka karangan ya, kita bisa tahu oh di suatu karangan itu cerita itu dimulai dari apa, kemudian kita kemudian ini kita dari awal sampai akhir gitu yang membuat ide kan dan kata-katanya oleh penulis. Nah, dalam ini kita melakukan konflik utama ya, karena memang inti dari sebuah novel ini adalah konflik itu kan atau berada di novel, makanya kita harus bisa menjelaskan cerita itu ada apa namanya ide berada di awal dan akhirnya menempatkan sebuah kerangka. Kita harus kita tentukan apa namanya, kita akan meletakkan itu titik konfliknya di mana, dan itulah yang seringkali menjadi titik kritis ya dalam kita cerita gitu. Bagaimana jika kita konflik di awal dengan ketika kita menempatkan konflik tengah atau di akhir, itu tentu daya tarik ataupun juga keunikan dari suatu karya fiksi itu akan berubah dan berbeda-beda gitu, sehingga kita definisikan dalam plotting itu penempatan konflik-konfliknya. Kemudian juga puncak ceritanya juga gitu. Puncak cerita, klimaks itu belum tentu harus di depan atau di belakang ataupun di tengah, itu bisa terjadi di mana saja. Itu tergantung kita memplot suatu cerita itu akan seperti apa gitu. Karena itu kita harus tentukan puncak ceritanya di mana untuk sebuah tulisan gitu ya. Jadi ya tadi selain konfliknya, titik konfliknya di mana, kemudian puncak ceritanya kita juga tentukan, dan juga resolusinya gitu. Karena kan setiap konflik itu pasti ada resolusi, ada penyelesaiannya. Nah, penyelesaian yang mana yang akan dipilih di titik di mana, itu juga menentukan sebuah ide itu gagasan bisa dikembangkan. Jadi misalnya kalau kita membuat resolusi di depan, ada problem di depan, kemudian resolusi di depan, kita akan susah untuk menggali ide di tengah atau bahkan di akhir gitu. Akan tetapi kalau kita meletakkan problem, masalah, konflik di belakang dan resolusinya di belakang, ya kita akan kesulitan untuk menempatkan ide ataupun gagasan di awal dan di tengah cerita gitu. Karena ketegangannya, suspense-nya itu adanya di belakang, sehingga seringkali agak membosankan di depan. Itu seringkali kan kita misalnya menonton film di televisi, ya mungkin ketika kita sudah bosan di awal, kita akan ganti channel gitu. Atau ketika kita baca buku, ketika kita bosan di depan, walaupun ceritanya menarik di belakang, ya belum sampai di titik menarik itu, kita akan berhenti membaca dan kita anggap buku itu jelek gitu. Makanya sekali lagi, untuk menempatkan, mencari ide gagasan yang tepat, kita harus meletakkan di mana titik konflik, kemudian di mana puncak cerita atau klimaks cerita, kemudian juga di mana resolusi atau pemecahan masalah dari konflik yang terjadi. Itu harus pas gitu, sehingga balance dari awal sampai akhir ceritanya menarik, dan ceritanya itu apa namanya, menghibur serta memotivasi pembaca untuk terus menyelesaikan bacaan sampai selesai. Nah, itu yang kelima ya, faktor kelima itu faktor plotting ya, yang akan menentukan bagaimana kita untuk menggali ide atau gagasan pada sebuah karya fiksi atau novel gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah di riset gitu, karena bagaimanapun sebuah novel itu pasti kan butuh latar belakang. Jika latar belakangnya adalah kehidupan sehari-hari, itu mungkin tidak terlalu masalah gitu ya. Artinya ya kita udah tahu lah belakang kehidupan sehari itu seperti apa. Misalnya cerita di kampus ya, secara umum kampus seperti itu, atau misalnya kehidupan di dalam sebuah sekolah gitu, ataupun dalam suatu kantor lah, kantor di perusahaan yang besar ya, kita udah ada bayangan gitu kan. Tapi seringkali kita harus menulis di dalam sebuah situasi yang untuk masyarakat umum ataupun untuk sebagian besar pembaca itu adalah sesuatu yang tidak mereka tidak pahami gitu, sehingga kita pun sendiri mungkin sebagai penulis kurang memahami itu. Makanya kita harus benar-benar memahami
apa namanya, apa yang kita tulis, dan itulah kita harus melakukan riset gitu. Misal penulisnya adalah seorang karyawan suatu perusahaan misalnya di bidang keuangan misalnya, tapi dia mempunyai hobi menulis, dan dia menulis novel. Ketika dia akan menulis novel mengenai dunia kedokteran, tidak mungkin dia melakukan itu tanpa riset gitu ya, karena dunia keuangan, dunia finance pasti jauh dari dunia kedokteran gitu. Dan sementara dunia kedokteran itu sangat rumit, sangat complicated ya, tidak saja secara ilmiahnya, secara mungkin tahapan-tahapan ataupun proses dari suatu kegiatan kedokteran, tapi kehidupan pribadi kedokteran atau pertentangan karakter konflik yang ada di antara dokter ataupun tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan tentu. Selama itu adalah itu memerlukan pemahaman yang baik gitu, yang harus dipahami oleh orang yang memang berada di bidang kedokteran atau kesehatan, ataupun juga orang-orang yang melakukan riset terkait itu gitu. Riset itu dapat dilakukan berbagai cara ya untuk mendapatkan ide dan gagasan yang tepat gitu. Misalnya ya dengan melakukan wawancara langsung lah dengan tenaga kesehatan, dengan dokter, dengan perawat gitu, kemudian dengan tenaga kesehatan lain di rumah sakit, ataupun juga mempelajarinya dari buku-buku, ataupun mungkin dilihat film, atau juga mungkin mempunyai data-data, atau juga mungkin mempunyai data-data yang balik layar ya, ya itu aja layar untuk balik layar. Jangan kau cuma kalau kerja. Oh ya, karena itu makanya teman-teman, ini mohon maaf ya teman-teman, ada kesalahan teknis ya, tapi ya yang penting masih bisa dengar suara saya ya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman dapat melanjutkan walaupun terganggu gini ya. Jadi kita pertama melakukan riset ya, terutama jika latar belakang yang sangat berbeda dengan kehidupan sehari-hari penulisnya. Karena itu kita harus memahami bahwa apa yang tulis harus melakukannya untuk untuk kita dapat bisa lakukan. Tapi ketika hal itu adalah sifatnya yang tidak biasa, ya kita harus melakukan kegiatan yang harus kita lakukan ya teman-teman ya. Karena itu teman-teman, sebaiknya memang teman-teman ini ya perlu memahami bahwa teman-teman perlu melakukan riset untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah karena itu teman-teman, kita harus memahami juga bahwa untuk melakukan riset, kita harus tahu apa yang kita risetkan ya, karena jika kita tidak tahu hal yang kita risetkan, kita akan susah untuk mendapatkan data yang kita inginkan gitu. Oleh karena itu riset adalah hal yang sangat penting dari sebuah kegiatan, dari sebuah penulisan gitu ya. Mohon maaf tentu ini ada problem di layar ya, sehingga saya harus perbaiki dulu di depan. Oleh karena itu teman-temannya, kita lanjutkan lagi untuk tahap yang ke-7 dari cara kita melakukan penggalian ide, yaitu adalah kita dengan menulis secara terus-menerus. Seperti yang pernah sering saya sampaikan, tips dalam menulis, kita harus disiplin ya, menetapkan jadwal penulisan setiap hari. Sesibuk apapun kita harus mempunyai jadwal tertentu. Misalnya kita kerja dari katakanlah kita berangkat dari rumah jam 6 lah, sampai rumah lagi mungkin jam 7 malam. Nah kita mungkin di pagi hari setelah bangun, mandi setelah subuh, mungkin bagi yang muslim, sebelum kita berangkat kita tulis setengah jam, dan kemudian kita pulang ke rumah. Setelah kita pulang ke rumah, mandi, makan malam, kemudian berbincang dengan keluarga, kita
eh, lagi-lagi kita letakkan waktu setengah jam di sebelum kita tidur untuk menulis. Nah, dan jadwal itu adalah harus jadwal yang pasti ya, jadwal yang tetap di mana kita harus disiplin melakukannya gitu. Dengan kita disiplin melakukannya, maka ketika kita bangun pagi setelah kita mandi dan sholat subuh, mungkin bagi yang muslim kita sudah siap, mental kita sudah siap dari sisi semangat kita, motivasi kita untuk menulis gitu. Karena kita sudah tahu jadwal itu adalah misalnya jam 5 sampai setengah 6 pagi itu adalah jadwal menulis. Nah, malam pun ketika kita mau tidur, katakanlah jam setengah 10 sampai jam 10 malam itu adalah jadwal menulis juga gitu. Makanya kita akan lebih bersemangat. Makanya dan kalau kita bersemangat, kalau kita sudah siap secara mental untuk melakukan penulisan, ide-ide ataupun gagasan lebih mudah untuk digali gitu ya, daripada sebelumnya jika kita random saja gitu, kita tidak punya jadwal untuk menulis, kemudian kita ya pokoknya sesempat yang kita seinginnya kita melakukan penulisan, kita baru menulis. Yaitu secara mental kita tidak siap, kemudian secara secara ide pun kita akan tidak terlalu siap untuk keluar ide, sehingga seringkali ide itu macet di tengah. Karena ya itu tadi, mungkin misalnya kita tiba-tiba ketika kita mau berangkat setengah jam lagi, kita ingat, oh kita nulis setengah jam lagi, padahal setengah jam lagi kita harus berangkat. Nah, ya kita tentu idenya akan terpecah dengan misalnya, wah kalau kita nggak berangkat sekarang jangan-jangan kena macet bisa telat sampai kantor gitu. Ya, karena ya kita tidak biasa menulis jam setengah 7 misalnya, jam setengah 6 misalnya kita berangkat jam 6 gitu. Kalau kita biasa menulis jam 5 sampai setengah 6, jadi waktu itu udah pasti aman, kita tentu akan tenang ya menulisnya, sehingga kita tidak punya lagi kekhawatiran bahwa apa yang kita tulis itu akan mandek idenya, karena kita berpikir yang lain. Nah itu, jadi itulah kurang lebih teman-temannya ada 7 cara atau tips untuk kita menggali ide dalam sebuah karya non-fiksi atau novel juga. Yang pertama itu kita harus melakukan observasi atau pengamatan ya. Observasi pengamatan, saya ulangi lagi ya teman-teman secara ringkas. Observasi atau pengamatan yaitu kehidupan sehari-hari, karena umumnya novel itu berangkat dari kisah sehari-hari, kecuali novel science fiction ya, itu memang tidak sehari-hari. Tapi secara umum kalau novel itu ada bercerita kegiatan sehari-hari yang kita lakukan, maka kita harus melakukan observasi dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari situ kita bisa catat ya, misalnya dalam sehari-hari kita memperhatikan orang-orang di sekitar kita, memperhatikan lingkungan sekitar kita, memperhatikan konflik-konflik yang ada di sekitar kita, memperhatikan karakter-karakter orang di sekitar kita. Dan jika kita menemukan yang unik, kita bisa mencatatnya, dan kita nanti bisa dapat menggunakannya ketika kita akan menulis, dan ternyata catatan-catatan tersebut dapat diperlukan dalam menulis. Nah itu, jadi kita harus melakukan observasi walaupun kita saat itu tidak melakukan menulis ya, kita hanya melakukan istilahnya kehidupan sehari-hari seperti biasa. Nah kita bisa tetap untuk kita mencari ide, mencari gagasan walaupun belum dipakai pada saat itu. Kita cukup mencatatnya saja dan kita perlukan ketika nanti kita akan menulis. Kemudian yang kedua itu kita membaca dan menonton. Jadi untuk mencari ide, apabila kita misalnya ide kita agak agak mentok, ide kita agak terbatas, kita bisa mencari menambah ide dengan menonton film misalnya, ataupun juga dengan membaca buku. Nah dari situ kita bisa mendapatkan ide-ide tambahan untuk ide-ide utama yang sudah kita dapatkan gitu. Nah itu bahkan kita mungkin bisa melakukan ATM ya, kalau teman-teman sering dengar, yaitu proses kita amati, kemudian kita tiru dan kita modifikasi. Sepanjang yang kita ATM adalah ide pendamping atau ide pendukung dan bukan ide utama dari tulisan kita, itu kita tidak akan masuk ke dalam kategori plagiat gitu. Yang penting ide utamanya tetap adalah ide ataupun gagasan yang sudah kita punya sebelumnya. Hanya ketika kita ada problem, kita mentok ataupun kita tidak bisa mengembangkan ide yang ada, ya kita bisa melakukan ATM dari ide-ide yang lain. Kalau itu sih nggak masalah ya teman-teman ya. Memang secara umum penulisan, bahkan penulis besar pun melakukan itu juga gitu. Jadi ya teman-teman juga nggak perlu merasa oh saya berarti plagiat. Enggak, karena kategori plagiat adalah kalau kita melakukan kegiatan ATM tadi pada ide utama tulisan kita, sehingga nanti sebagian besar tulisan kita akan ya dipengaruhi oleh pengaruh dari tulisan orang lain. Nah itu makanya kita jangan sampai melakukan ATM pada ide-ide utama. Kemudian ketiga, kita melakukan brainstorming, atau kita melakukan tukar pikiran, baik dengan pikiran kita sendiri, artinya kita ada suatu ide-ide yang akan kita kembangkan, tapi kemudian kita berpikir, oh ide ini bagaimana kita satukan dengan ide yang lain, atau apakah ide ini akan bertentangan atau konflik dengan ide-ide yang lain.
uh, itu adalah yang akan kita pikirkan secara kita sendiri gitu. Walaupun memang brainstorming dengan menggunakan pikiran kita sendiri itu akan lebih sulit ya, karena tetap kita ada subjektivitas gitu. Misalnya kita ada dua ide yang kita gabungkan, tapi di mana dari dua itu akan dijadikan ide utama. Ya tentu kita kalau ada sisi subjektif ya, kalau kita berpikir sendiri, oh kita akan lebih mendukung ide A untuk jadi ide utama, ide B ide pendukung. Padahal sebetulnya secara umum ide B itu yang bagus jadi ide utama. Karena apa? Kita senang dengan ide A, itu makanya sifatnya subjektif itu. Makanya lebih baik kita melakukan brainstorming juga dengan teman-teman kita yang lain, yaitu dengan apakah dengan komunitas penulis ataukah mungkin juga dengan orang-orang terdekat kita yang bisa memberikan saran dalam penulisan yang sedang kita tulis gitu. Jadi ya yang penting adalah kita ada tukar pikiran, kita sharing ide, brainstorming dengan orang-orang lain ataupun dengan pikiran kita sendiri. Nah itu yang bisa kita lakukan untuk tips ketiga ya dalam kita mengembangkan ide untuk penulisan fiksi. Ya keempat adalah kita harus mengenal karakter ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, setiap suatu cerita pasti ada karakter utama, baik yang protagonis atau antagonis, ada karakter pendukung dan ada karakter ini tambahan lah. Nah masing-masing karakter tentu punya peran ya, masing-masing besar kecilnya tergantung posisi karakter tersebut di dalam sebuah cerita. Nah, kita harus paham semua personalisasi dari karakter tersebut. Jadi kita tidak hanya sekedar tahu, oh tokoh utamanya yang protagonis adalah orang yang sangat baik, suka menolong, suka membantu orang lain, suka memberikan sedekah. Sementara tokoh protagonisnya adalah orang yang sangat jahat, culas, licik, kemudian dia suka mengganggu orang lain. Nah, kita harus tahu juga latar belakangnya, kenapa si protagonisnya culas gitu. Itu apakah karena dia memang pendendam dengan si tokoh protagonis, atau mungkin memang dia punya latar belakang atau trauma yang menyebabkan dia tidak percaya pada orang lain, sehingga dia selalu ingin orang lain itu mengalami masalah gitu. Nah itulah yang kemudian harus kita jabarkan gitu di dalam baik di dalam pikiran kita, ataupun kalau kita masih penulis pemula, kita dapat menuliskannya ya. Oh misalnya tokoh utamanya A begini-begini latar belakangnya, dia lahir dari kehidupan keluarga yang baik-baik, kemudian misalnya dia sekolah di sini, dia sekolah di sini, kemudian dia lingkungan bermainnya juga baik. Nah tokoh protagonisnya misalnya si B, dia dari keluarga yang broken home, kemudian juga memang dia bergaulnya dengan lingkungan yang tidak baik, kemudian juga misalnya dia sekolahnya tidak baik, walaupun sekolahnya bagus tapi dia sering bolos misalnya. Nah itu harus ada gambarannya, sehingga ketika kita akan mengembangkan karakter, ketika kita misalnya ingin mengembangkan suatu konflik satu dengan konflik yang lain, kita dapat mudah mengembangkannya, karena kita tahu karena si ini suka latar belakang seperti ini, maka dia akan lebih mengarah kepada tindakan tertentu ketika menghadapi situasi tertentu. Nah itu makanya ide-ide akan lebih digali, terutama ketika kita menggali ide-ide konflik ya, yang adalah inti kekuatan dari sebuah karya novel. Itu akan lebih mudah kalau kita mengenal karakter yang kita ciptakan sendiri gitu. Makanya ya karakternya pun juga kita latar belakang karakter tersebut juga kita yang meng-create, yang menciptakan ya dalam konteks menulis kita. Nah, itulah yang harus dilakukan. Itu tips yang keempat. Kemudian tips yang kelima adalah kita melakukan plotting. Plotting itu adalah kita membuat alur cerita ya. Kalau secara umum kerangka cerita lah. Kalau misalnya buku non fiksi ya, kita membuat bab 1, bab 2, bab 3 mengenai penjelasan ilmiah gitu. Kalau kita novel misalnya ya, novel ini misalnya kita ya membuat, memang ada bab 2, tapi misalnya bab 1 itu pertemuan antara si tokoh Taufik, aktivis mahasiswa, ketua senat dengan mahasiswa baru. Nah, kemudian dari pertemuan itu Taufik akhirnya senang, kemudian akhirnya menyatakan cinta. Nah itu ada bayangannya sampai kemudian akhirnya mereka menikah. Sebelum menikah mereka harus mendapatkan persetujuan orang tua mereka bahwa karena Taufik orang tuanya sangat religius, dia mau si calon menantunya juga religius. Jadi harus bagaimana si calon menantu itu, si Santinya juga bisa berubah menjadi religius. Nah itu harus ada gambarannya, walaupun bukan gambaran yang detail ya, hanya sekedar alur plot-plot saja gitu. Nah kita harus membuat plot, dan dengan kita membuat plotting kita dapat mengidentifikasi gitu. Oh kapan kita akan membuat suatu konflik utama itu terjadi, apakah di depan, di tengah, ataupun di belakang cerita gitu.
kalau kita tepat menempatkannya, kita lebih mudah mengembangkan ide keseluruhan cerita. Tapi kita tidak tepat menempatkannya, misalnya kita sudah di awal menempatkan konflik, dan ketika di tengah di akhir kita bingung nih mau menulis konflik apa lagi karena konflik besarnya sudah di depan. Nah, makanya kita harus perhatikan mengenai konflik utama akan kita letakkan di mana. Kemudian juga puncak cerita ya, puncak cerita belum tentu di belakang ya teman-teman ya, bisa jadi puncak cerita itu di tengah agak ke belakang gitu. Nah, yaitu kita tentukan. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau puncak cerita sudah di depan ya kita bingung di tengah dan di akhir cerita, ataupun di tengah kita sudah puncak cerita, kita juga bingung juga di akhirnya kita akan seperti apa. Atau kalaupun kita terlalu akhir menempatkan puncak cerita, nah di awal sampai tengah mungkin bisa jadi jalan ceritanya akan membosankan gitu ya. Makanya kita juga harus menempatkan puncak cerita itu ataupun klimaks cerita itu secara tepat gitu. Dan yang berikutnya adalah kita harus menempatkan secara tepat dalam plotting atau alur cerita tadi, yaitu gimana kita melakukan resolusinya. Kan ada konflik pasti ada resolusi, ada penyelesaian masalah. Nah itu kita menyelesaikan masalahnya di titik yang mana, apakah bersamaan dengan konflik terjadi ataukah beberapa saat setelah konflik terjadi, atau bahkan mungkin beda segmen. Misalnya konflik terjadi di tengah, ya di segmen akhir dari cerita baru kita menempatkan sebuah resolusi cerita gitu. Nah jadi intinya seperti itu teman-teman ya. Kita tujuan membuat plotting cerita agar kita mudah menempatkan hal-hal yang penting dari sebuah cerita tersebut, sehingga kita juga mudah untuk menggali ide-ide yang ada dalam sebuah cerita gitu, dalam sebuah cerita novel. Selamat bergabung Kak Vicky Polanda ya. Sekarang kita sedang membahas mengenai bagaimana kita menggali ide dalam sebuah penulisan novel ya. Nah, kemudian tadi sudah yang sampai kelima, kemudian tips ke-6 ada kita melakukan riset. Riset itu adalah jika memang yang kita tulis adalah sesuatu yang di luar yang kita tahu. Jadi misalnya saya cerita tadi seorang mahasiswa, tapi dia menulis mahasiswa ekonomi misalnya, dia menulis novel mengenai kehidupan dokter ya, tentu dia harus melakukan riset ya untuk dia dapat mendapatkan ide banyak dari tulisannya tersebut gitu. Kalau tidak riset, dia mengandalkan pengetahuan dia sebagai mahasiswa ekonomi untuk menulis kehidupan kedokteran, tentu dia akan sulit menggali ide gitu, karena banyak hal-hal yang dia tidak bisa kembangkan, banyak hal-hal yang dia tidak tahu gitu. Makanya kalau dengan mengadakan riset, baik itu dengan wawancara langsung kah, dengan observasi, ataupun dengan membaca buku, melihat film, dan lain-lain, nah itu akan lebih ide dikembangkan lagi gitu. Makanya riset adalah menempatkan posisi penting, terutama lagi-lagi kalau penulis kurang memahami apa yang dia tulis gitu, apa lingkungan, situasi, karakter yang dia tulis itu beda dengan apa yang dia pahami sebelumnya. Itulah kenapa riset itu juga dapat menjadi suatu senjata untuk bisa menggali ide secara kontinu dalam penulisan novel, karena itu tadi pengetahuan semakin luas akan semakin mudah untuk ide digali. Nah kemudian yang ketujuh ya tadi, kita harus disiplin mempunyai jadwal menulis yang tepat gitu. Dengan kita mempunyai jadwal menulis yang tepat, ya tentu kita akan selalu siap ketika jadwal kita tetapkan, misalnya sehari 1 jam, jam sekian jam sekian. Nah itu ketika mendekati jam sekian, kita secara mental sudah siap, kemudian secara pikiran dan secara ide kita juga sudah siap gitu. Sehingga ketika kita mulai memegang laptop misalnya untuk menulis, ide ataupun gagasan itu sudah siap gitu. Nah beda dengan kalau kita menulis itu random ya, sebisa kita tulis ya. Pada saat kita bisa tulis, kita belum siap secara mental, kita belum siap secara ide dan gagasan tanpa kita tulis. Nah sehingga akhirnya kita malah buang-buang waktu gitu. Masih mending buang-buang waktu. Nah kalau kita benar-benar mandek, bisa jadi waktu yang tersedia itu sama sekali nol, kita tidak melakukan kegiatan menulis sama sekali, karena kita habis untuk menggali ide yang tidak kita siapkan sebelumnya. Nah karena itu lagi-lagi saya selalu menyatakan, baik menulis fiksi atau non fiksi, kita harus punya jadwal menulis. Ketika kita sudah memutuskan untuk menulis, apapun bentuk tulisannya, tidak harus buku, tidak harus novel, bisa jadi hanya tulisan misalnya makalah atau paper kalau teman-teman yang kuliah, ataupun laporan bulanan, laporan mingguan, ataupun juga laporan event bagi teman-teman yang bekerja di kantor, ya tentu harus punya jadwal penulis yang pasti gitu ya. Seperti saya lah, kalau di kantor dulu misalnya membuat punya jadwal, kita harus membuat laporan mingguan tuh, hari Senin sudah harus diserahkan ke atasan. Nah, hari Jumat sore pasti saya udah pastikan sebelum saya pulang itu saya akan membuat laporannya dulu gitu, sehingga ketika Senin pagi itu laporan itu tinggal saya poles sedikit jadi. Nah yaitu saya
punya disiplin menulis. Kalau saya tidak disiplin menulis, ketika saya hari Jumat itu benar-benar hektik, tidak punya waktu untuk menulis, ya tentu saya antara saya panik di hari Senin saya menyiapkan tulisan yang tentu karena panik waktunya pendek ya idenya tidak akan banyak yang digali, idenya mungkin serampangan dia saya tulis ya, ataupun misalnya dilakukan di weekend gitu, mungkin dengan motivasi yang rendah karena ya weekend kok buat laporan walaupun itu salah saya sendiri gitu ya, tidak mempunyai jadwal menulis laporan yang fix. Nah itu tentu akan berpengaruh kepada pengolahan ide yang bisa saya lakukan untuk kegiatan tersebut gitu. Nah karena itu ya itu tadi ya, jadi teman-teman, jadi saya ulangin lagi sekedar untuk lebih mengingatkan lagi dan terutama untuk teman-teman yang baru bergabung dalam menggali ide suatu gagasan tulisan novel ataupun fiksi, kita harus perhatikan hal seperti kita melakukan observasi atau pengamatan, itu kemudian juga kita membaca dan menonton untuk mendapatkan ide, kemudian kita juga melakukan tukar pikiran atau brainstorming baik dengan diri kita sendiri maupun dengan orang lain. Kemudian kita mengenal karakter, yaitu kita benar-benar paham latar belakang dari karakter yang kita buat di dalam sebuah cerita. Kemudian kita juga dalam kita melakukan plotting ataupun alur cerita, kita harus tentukan hal-hal penting dalam sebuah cerita, yaitu seperti puncak cerita, kemudian konflik yang terletak di mana, dan juga resolusi konfliknya itu terletak di mana, itu harus kita pastikan. Kemudian juga kita melakukan riset terutama untuk tulisan yang kita tidak punya background pengetahuan sama sekali mengenai kita tulis, ya kita harus banyak melakukan riset. Dan yang terakhir kita harus mempunyai jadwal menulis yang teratur sehingga kita bisa siap ketika jadwal tersebut datang. Nah itu ya teman-teman 7 tips untuk kita bisa menemukan ide secara tanda petik secara mudah, secara lancar ketika kita menulis sebuah karya fiksi atau novel ataupun cerpen ya, atau bahkan karya puisi gitu. Tadi itu tips-tipsnya gitu. Nah setelah kita tahu tips-tips untuk kita dapat menggali ide dari sebuah novel ataupun karya fiksi yang lain, nah sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana kita mencari atau menggali topik yang ada gitu. Jadi cara menggalinya kita sudah tahu. Nah sekarang bagaimana kita mencari nih topik atau tema yang sesuai ataupun yang dapat kita kembangkan menjadi sebuah tulisan dengan baik gitu ya. Nah itu ada beberapa cara untuk kita bisa menemukan topik dan tema yang tepat untuk sebuah cerita, yaitu yang pertama yaitu kita harus refleksi diri, jadi kita meninjau kehidupan diri kita sendiri gitu. Apakah dengan kita melihat diri kita sendiri, kita pasti punya nilai-nilai, kita punya visi, kita punya misi yang akan kita jalani dalam kehidupan ini ya, di dunia. Nah dari situ kita baru bisa menggali apakah nilai-nilai, visi-visi kita, pandangan kita itu dapat kita jadikan sebuah ide ataupun sebuah tema ataupun sebuah topik dari sebuah tulisan. Jadi kita tetap berangkat dari diri kita sendiri ya, karena tips dari menulis yang tepat adalah memang kita menulis dari yang dekat, artinya menulis dari diri kita sendiri. Nah ketika kita mencari ide ataupun topik, kita juga harus memikirkannya itu dari diri kita sendiri gitu ya. Kita harus memikirkannya dari kita, kemudian kita coba kembangkan menjadi suatu ide atau tulisan. Itu yang pertama, itu refleksi diri dari kita sendiri untuk kita dapat menemukan ide ataupun topik suatu tulisan. Nah kemudian yang kedua adalah ketertarikan pribadi. Nah setelah kita refleksi diri kita sendiri, ya kita baru menentukan kita tertariknya untuk menulis hal-hal yang seperti apa gitu ya, hal yang menarik bagi kita ataupun hal-hal yang sifatnya khusus bagi kita gitu dalam melakukan sebuah penulisan. Nah makanya kita mungkin bisa jadi yang kita tertarik adalah hal-hal memang refleksi dari diri kita tadi gitu, benar-benar kita mempunyai visi dan misi tertentu gitu. Misalnya saya ingin menulis kisah novel yang intinya adalah nilai-nilai hijrah, perubahan dari hal yang buruk menjadi yang baik gitu. Seperti novel-novel saya lah ya, novel Merawat Takdir Cinta misalnya, kemudian novel Setengah Abad ataupun novel Istri Salihah, itu sebetulnya bergerak dari satu visi misi yang sama, yaitu untuk menjelaskan bagaimana seseorang itu ya walaupun dia merasa ataupun bahkan kenyataannya hidupnya juga tidak baik, akan tetapi dia punya kesempatan untuk berubah. Nah itu visi saya dalam menulis. Nah kemudian saya juga tertarik untuk menulis hal tersebut karena ya istilahnya saya juga ingin dapat memberikan sedikit pencerahan terhadap orang lain untuk berubah. Nah itu makanya ada kesesuaian antara refleksi diri saya sendiri ketika saya menggali ide dari diri saya sendiri, kemudian
juga ketertarikan saya menulis yang ternyata hal yang sama, yaitu saya ingin bercerita mengenai perubahan dari yang buruk menjadi yang baik. Nah itu saya terapkan dalam saya mencari atau mengolah suatu topik atau tema penulisan tertentu gitu. Nah itulah bisa jadi seperti itu, bisa juga ternyata walaupun setelah kita melakukan refleksi diri, kita tertariknya hal yang lain gitu. Misalnya refleksi diri kita sendiri atau kita ingin misalnya bercerita mengenai yaitu tadi perubahan dari yang buruk ke yang baik, tapi kita tertarik mengenai menulis science fiction gitu. Misalnya kita menulis teknologi masa depan. Nah, karena kita mungkin juga punya minat di bidang teknologi, dan kita juga minat bagaimana penerapan teknologi itu tidak hanya sekarang tapi juga di masa depan. Nah, itu kita ya bisa jadi yang kita tulis adalah beda dengan refleksi kita, tapi tidak masalah ya sepanjang yang kita tulis adalah sesuai dengan yang kita inginkan, yang kita sukai. Tentu kita akan tetap mudah untuk menemukan ide ataupun menggali ide dan gagasan dari sebuah tulisan gitu, sehingga kita juga tidak perlu juga harus benar-benar refleksi diri kita sendiri kita teruskan suatu tulisan sepanjang itu tidak sesuai dengan minat kita, dan minat kita dan lain-lain, kita masih bisa menempatkan minat kita tersebut dalam sebuah tulisan tersebut gitu. Nah makanya selamat bergabung ke Sutrisno Parmin ya. Kita lanjutkan lagi untuk cara mencari topik atau tema dalam sebuah karya fiksi atau novel. Nah kemudian yang ketiga itu kita melakukan observasi dan pengamatan. Itu kita dengan melakukan observasi, saya lagi jelaskan ya, dengan kita melakukan pengamatan kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita misalnya berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita tidak hanya sekedar melihat ke depan saja, misalnya kita mengendarai kendaraan, tapi kita juga mungkin ketika macet misalnya jalan, kita bisa melihat kanan kiri, sehingga kita perhatikan ternyata bagaimana misalnya penjual asongan itu melakukan kegiatannya, misalnya ada pengemis di jalanan melakukan kegiatannya. Kemudian di kanan kiri kita tidak hanya bangunan mewah, tapi juga ada bangunan yang bangunan yang sangat kumuh misalnya. Itu dengan kita mengamati lingkungan sekitar kita di kehidupan sehari-hari kita pasti dapat menggali ide ataupun bahkan ide baru ya, bukan sekedar ide tambahan dari ide yang kita punya gitu. Nah itu makanya kita tetap harus melakukan observasi dan pengamatan itu dimanapun kita berada, tidak hanya fokus kepada ketika kita mau nulis baru kita melakukan pengamatan. Kalau itu mungkin agak ya tidak masalah sih, tapi kita agak akan buang waktu ya, karena ketika kita harusnya sudah bisa menulis, kita masih melakukan pengamatan. Padahal pengamatan itu bisa kita lakukan sebelum kita menulis, sehingga ketika kita menulis kita sudah punya bahan-bahan, sudah punya ide-ide dan punya gagasan-gagasan yang diolah berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya gitu. Nah itu kita dari sisi observasi dan pengalaman. Kemudian yang keempat adalah inspirasi dari buku dan juga tayangan lain. Seperti saya jelaskan ya, untuk kita dapat menemukan sebuah ide ya kita bisa melakukannya dengan melakukan mencari inspirasi dari kita membaca buku lain, atau kita menonton film, atau mungkin kita juga bahkan kita sekedar mengobrol dengan teman pun bisa jadi itu menambah ide atau gagasan kita dalam menulis gitu. Jadi yang penting adalah kita jangan terlalu terfokus saja kepada apa kita tulis, tapi kita juga melakukan kegiatan lain yang di situ bisa menjadi sarana untuk kita juga mengumpulkan ide, mengumpulkan gagasan, sehingga dapat kita masukkan ke dalam tulisan yang sedang kita tulis gitu ya. Jadi ya misal kita sedang menulis mengenai kisah cinta dari sebuah anak SMA gitu ya, teman sekolah. Nah itu dengan kita menonton film, misalnya film Dilan lah katakanlah, atau film lain percintaan remaja, ya kita bisa mendapatkan ide tambahan gitu yang bisa kita masukkan ke dalam tulisan kita. Nah itu nggak masalah ya, sepanjang tadi saya tekankan bahwa yang kita masukkan ke dalam tulisan dari hasil pengamatan kita di karya ataupun juga film yang lain, itu kita melakukannya itu hanya untuk ide-ide tambahan gitu, bukan ide utama. Ya itu bukan masalah, bahkan tidak masuk ke dalam kategori plagiat ya. Jadi itu memang sah-sah saja dan memang sering dilakukan oleh para penulis besar gitu. Karena ya sama dengan kita ketika kita misalnya mencipta lagu, bisa jadi ada nada-nada yang sama gitu ya, tanpa kita sadarin gitu. Nah itu sama ketika kita menulis buku pun, kita pasti juga dipengaruhi oleh tulisan orang lain, sehingga ya ada nada-nada yang sama, tapi sepanjang nada-nada itu hanya sedikit, misalnya kalau lagu itu kalau nggak salah sepanjang kesamaannya tidak sampai dengan 8 bar, ya itu
tidak dianggap suatu plagiat gitu. Sama kalau kita menulis ya sepanjang ide itu hanya ide sampiran atau ide pendukung yang kita ambil, kita amati, kita kita tiru dan kita modifikasi itu adalah ide-ide tambahan dari sebuah tulisan, kita tentu tidak masuk dalam kategori plagiat ya. Nah itu yang keempat, yaitu kita inspirasi dari buku dan juga karya yang lain. Ya, kemudian yang kelima ya tadi riset topik ya. Dengan kita riset topik ya, semakin kita banyak hasil riset, semakin banyak kita pengetahuan, wawasan mengenai hal yang kita tulis, maka semakin mudah pula kita menggali ide yang akan kita dapatkan tersebut gitu ya. Selamat bergabung Kak Lisa ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah itu makanya riset itu adalah menjadi hal yang penting dalam sebuah penulisan. Nah kemudian yang keenam adalah kita melibatkan emosi dan juga konflik ya. Ini dengan itu tadi, konflik itu adalah sesuatu yang sangat menarik perhatian, sesuatu yang men-challenge, menantang untuk melakukan pengembangan lebih lanjut sebagai penulis. Jadi kalau kita adanya kita emosi dan konflik itu dalam satu alur cerita, itu akan lebih mudah kita menggali ide, karena dengan adanya konflik-konflik yang penuh emosional ya kita tentu akan lebih tertantang untuk mencari ide lain gitu, dibanding dengan ketika kita menulis cerita yang datar-datar saja, yang sifatnya mungkin agak plain, nah itu relatif kita akan lebih susah untuk menggali cerita tersebut gitu ya. Jadi ya karena itu ya kita diharapkan memang memfokuskan juga pada konflik dan sifatnya emosional, sehingga di situ kita mudah untuk menggali ide-ide dan kemudian menggali gagasan yang dapat kita tambahkan kepada gagasan atau ide-ide utama yang telah kita tentukan dalam menulis tersebut gitu. Nah itu yang keenam. Kemudian yang ketujuh itu kita melakukan diskusi dengan yang lain ya. Tadi ya sama dengan brainstorming sih. Jadi dengan diskusi yang lain kita bisa mendapatkan ide atau mendapatkan gagasan tambahan ketika dalam menulis. Nah, brainstorming itu penting ya. Brainstorming bisa dengan pikiran kita sendiri. Jadi kita berpikir sendiri mengenai ide-ide, kita adu argumen kita dengan kita sendiri, ataupun juga dengan kita dengan brainstorming dengan orang lain ya, dengan teman kita, misalnya teman sesama komunitas penulis, ataupun mungkin orang-orang dekat kita ya, pasangan kita, ataupun mungkin keluarga kita, sehingga kita bisa mendapatkan ide-ide baru dalam penulisan. Dan yang kesembilan adalah kita juga jangan ragu untuk melakukan eksperimen penulisan ya. Kalau perlu kita menulis off the box di luar kebiasaan ya. Walaupun yang lagi-lagi kalau kita menulis off the box itu ya kita juga harus lihat kepada realitanya. Jangan sampai ketika kita cerita sesuatu yang tidak umum, itu di luar nalar ya. Misalnya kita bercerita kisah cinta tahun 2023 misalnya Dilan 4 atau Dilan 5 lah, terserah misalnya ya, ini misal ya. Nah itu kita bercerita si Dilan itu jemput pacarnya dengan mobil terbang gitu kan. Nah, itu ya walaupun off the box sih, tapi ya nggak masuk akal gitu ya. Walaupun mungkin secara eksperimental mobil terbang sekarang sudah ada, terbatas ya, tapi kan secara umum belum ada gitu. Jadi ya tetap kita membuat penulisan yang eksperimen ataupun ide eksperimen, tetap kita harus perhatikan kepada nalarnya, kecuali kalau genre novel yang kita tulis adalah genre science fiction ya, kita bebas-bebas aja gitu untuk menulis tahun 2050 ada mobil terbang ya sah-sah saja gitu ya, walaupun tetap harus pakai logika juga gitu. Artinya kalau misalnya teknologi sekarang masih sangat jauh dalam mobil terbang, mungkin 2050 pun juga terlalu dekat gitu. Nah itu tetap kita kalau science fiction kan harus memperhatikan perkembangan teknologi yang ada dan juga kemungkinan masa depan gitu. Tidak bisa juga terlalu bereksperimen yang aneh-aneh gitu ya, kecuali kalau tahun 2200 sekian ya masih jauh dari bayangan kita, ya boleh-boleh aja sih kita cerita ada mobil terbang gitu. Nah itu penggalian ide yang eksperimen ya. Jadi ya teman-teman saya ulangi lagi ya, 9 cara kita menggali ide secara untuk mendapatkan ide tulisan kita. Yang pertama adalah kita refleksi diri, kita melihat diri kita sendiri, misi kita, visi kita, pandangan kita, opini kita, apa yang bisa kita jadikan sebagai tema atau topik dari suatu tulisan. Nah, jika kita misalnya sudah mendapatkan atau bahkan tidak ada dari refleksi diri kita yang bisa dibuat penulis, kita baru melihat kepada poin kedua, yaitu mencari ide, yaitu ya kita dengan
melakukan penggalian ide dari hal yang kita tertarik dalam penulisan tersebut gitu ya. Misalnya ya kita tertarik pada bidang science fiction, ya kita akan nulis science fiction, walaupun secara visi misi kita adalah kita mungkin orang yang senang orang itu berubah dari yang jelek menjadi yang baik. Tapi kita tidak merasa tertarik untuk menulis kisah-kisah hijrah, kisah-kisah perubahan manusia dari yang buruk menjadi yang baik. Kita lebih tertarik pada science fiction karena kita juga punya background teknik misalnya, yaitu ya nggak masalah sih kita mengambil jalan dengan sesuatu yang menarik bagi kita untuk jadi ide atau tulisan gitu, sepanjang kita punya kemampuan dan juga minat untuk menulisnya. Itu yang kedua, cara kita menggali ide penulisan novel ya, atau penulisan cerita yang sifatnya fiksi. Yang ketiga itu kita melakukan observasi dan pengamatan ya. Jadi observasi pengamatan kita lakukan sehari-hari, sehingga ketika kita udah siap menulis, kita sudah banyak paham nih. Makanya jauh sebelum kita menulis pun, misalnya kita akan menulis buku 2-3 bulan lagi, ya kita sekarang sudah melakukan pengamatan observasi. Ya ketika kita misalnya melakukan perjalanan atau kita melakukan interaksi sosial, kita juga sekaligus melakukan pengamatan yang mungkin bisa diaplikasikan untuk tulisan kita gitu. Nah kemudian barulah yang keempat, kita mencari inspirasi ya dari sumber lain, dari buku, dari film, yang dapat kita ambil ide-idenya menjadi ide-ide tambahan dari ide-ide ataupun gagasan yang sudah kita punya. Dan yang selanjutnya adalah kita melakukan riset topik ya, terutama untuk hal-hal yang kita tidak kuasai secara baik gitu, kita kuasai secara benar. Ya kita ya tentu harus melakukan riset dengan baik ya. Itu makanya ya kita harus bekerja dengan benar gitu ya. Kita buat kerja seenaknya sendiri gitu. Kita kerja suka-suka gitu ya. Kita kerja nggak perhatikan aturan, nggak perhatikan ketentuannya, karena kita tidak melakukan riset gitu loh. Kita melakukan riset, kita tahu resiko-resiko apa yang akan kita hadapi kalau kita misalnya melakukan sesuatu tidak sesuai aturannya gitu. Nah itu makanya perlu kita melakukan riset sehingga kita juga harus paham apa yang kita lakukan, tanggung jawab kita seperti apa gitu. Itu makanya riset adalah penting ya teman-temannya dalam melakukan sebuah penulisan gitu. Nah kemudian yang keenam adalah kita melibatkan emosi dalam konflik. Jadi kita usahakan membuat konflik yang menarik, konflik yang emosional, dan kalau itu biasanya akan men-challenge kita sebagai penulis untuk menggali ide lebih jauh lagi. Dan memang potensi untuk penggalian ide akan lebih besar kalau kita melakukan pengamatan atau juga melakukan pengembangan konflik yang emosional gitu. Kemudian yang berikutnya ya kita melakukan diskusi atau brainstorming dengan yang lain. Dan dengan kita melakukan brainstorming, pasti kita akan mendapatkan ide-ide baru ya, baik dengan teman-teman kita sesama komunitas penulis kalau kita punya, ataupun juga dengan orang-orang terdekat kita ya. Dari situ kita bisa menggali ide untuk kita mengembangkan ide yang kita punya, atau penulisan fiksi atau penulisan novel. Dan yang terakhir, yang 9 adalah kita mencoba untuk melakukan eksperimen penulisan, walaupun eksperimen tersebut juga harus dalam konteks yang masih masuk logis ya, terutama kalau itu adalah sifatnya genre-genre, subgenre yang berdasarkan pada situasinya sekarang. Misalnya genre roman remaja gitu kan situasinya sekarang ya, ataupun juga misalnya genre sejarah, kita harus benar-benar memperhatikan background sejarah tersebut dalam penulisan, dan kita tidak bisa bereksperimen terlalu jauh untuk ide-ide tersebut. Nah, kurang lebih sih begitu teman-teman ya. Jadi tadi saya sudah bahas, yang pertama adalah mengenai bagaimana kita dapat menggali ide, kemudian setelah itu setelah kita tahu bagaimana cara menggali ide, dan kemudian bagaimana kita menemukan ide-ide yang tepat untuk tulisan kita. Nah berikutnya adalah bagian terakhir dari live kita ini, kita akan membahas mengenai sebenarnya karya-karya novel apa sih yang sangat menonjol, sangat outstanding, karena berhasil menemukan, berhasil menggali, dan berhasil mengolah ide gagasannya dengan baik dan juga dengan unik gitu, sehingga dengan kedalaman ide gagasan yang diolah tersebut, karya tersebut bisa dianggap mewakili novel Indonesia saat ini yang masuk dalam kategori novel yang outstanding, atau novel yang sangat menonjol dari sisi pengolahan dan pendalaman gagasan dan idenya. Yang pertama adalah teman-teman pasti sudah pernah lihat ya film yang diangkat dari novel ini, dan mungkin juga pernah membaca novelnya.
yaitu novel dari Andre Hirata ya, teman-teman pasti sudah bisa tebak, itu Laskar Pelangi ya. Jadi Laskar Pelangi itu kan memang bercerita mengenai kehidupan anak-anak pada zaman berapa puluh tahun yang lalu, ketika mereka mencari ilmu, menjalani pendidikan dengan kesederhanaan dan keterbatasan yang ada di suatu daerah tertentu gitu. Nah itu eh, pengolahan ide dan gagasannya sangat mendalam dan memang sehingga akhirnya menjadikan karya novel tersebut menjadi karya novel yang sangat menonjol ya. Kemudian yang kedua adalah karya dari Ayu Utami, yaitu Saman ya, teman-teman juga mungkin udah pernah baca atau setidaknya pernah dengar mengenai novel tersebut yang bercerita mengenai kisah hidup seorang perempuan dengan pandang hidup yang berbeda-beda ya. Jadi Saman ini juga berhasil oleh Ayu Utami penulisnya, dia mengolah dan kemudian melakukan pendalaman ide dan gagasannya dengan sangat baik dan menjadikannya tulisan yang unik sehingga ya menonjol ya dibanding dengan novel-novel yang lain. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah novel dari Eka Kurniawan ya, teman-teman juga mungkin pernah tahu ya, Cantik Itu Luka. Jadi pada novel ini menggabungkan beberapa elemen, beberapa genre sehingga memang secara pendalaman, secara pengolahan idenya juga menjadi menarik dan juga secara keunikan ceritanya juga menjadi cerita yang sangat menarik ya. Yaitu menggabungkan elemen magis, kemudian realisme dan juga dengan kritik sosial. Jadi ya bukan bergabung lah. Jadi genre yang bercerita mengenai kehidupan magis, kemudian juga ya realisme dan juga di sini ada genre-genre yang terkait dengan kritik sosial, yaitu di dalam novel Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan ya. Dan kemudian yang selanjutnya adalah Negeri Lima Menara dari Ahmad Fuadi, yaitu kisah mengenai seorang remaja Sumatera yang menempuh pendidikan di pesantren di Jawa dan bagaimana kehidupan remaja tersebut, yaitu berhasil didalami gagasannya oleh Anwar Fuadi dalam Negeri Lima Menara ya, novel Negeri Lima Menara, sehingga menjadikanlah ini salah satu dari 5 novel yang paling outstanding, paling menonjol pada novel-novel era kontemporer seperti ini gitu. Dan terakhir adalah novel dari Dee Lestari, teman-teman mungkin pernah baca ya, Perahu Kertas, yang bercerita mengenai kehidupan seorang perempuan dalam menjalani kehidupan modernitas saat ini. Jadi ini adalah 5 novel ya yang secara penggalangan ide, secara pendalaman ide, secara pengolahan ide itu adalah sangat baik sehingga masuk ke dalam kategori novel yang outstanding, novel-novel yang menonjol ya. Saya ulangi lagi, yang pertama adalah Laskar Pelangi dari Andre Hirata, kemudian yang kedua Saman ya, dari Ayu Utami, kemudian Cantik Itu Luka dari Eka Kurniawan, yang ketiga, yang keempat adalah Negeri Lima Menara dari Ahmad Fuadi, dan yang kelima adalah Perahu Kertas dari Dee Lestari. Itu yang memang kita tahu semua itu adalah penulis-penulis besar ya, penulis novel besar yang karyanya juga bestseller ya karena pengalaman mereka, kemudian karena kemampuan mereka bisa menulis novel dengan pendekatan dan dengan pengolahan ide yang sangat mendalam sehingga mereka bisa menghasilkan karya yang sangat menonjol gitu. Walaupun demikian bukan berarti karya-karya lain juga jelek ya teman-teman ya. Ini saya bercerita mengenai best of the bestnya gitu. Tetap banyak karya-karya yang best juga gitu yang mungkin tidak semenonjol mereka, tapi tetap pengolahan kemudian pendalaman idenya tetap cerita-cerita yang menarik untuk dibaca ya oleh pembacanya ya. Jadi ya tetap bukan berarti itulah 5 yang harus dibaca. Mungkin harus dibaca iya, tapi bukan berarti kita tidak membaca novel-novel yang lain ya, termasuk juga ya novel-novel saya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di etalase 1-6 itu novel-novel yang saya tulis ya dengan genre yang memang saya pilih, dengan minat topik yang saya pilih, kemudian juga dengan visi dan misi yang saya pilih. Nah itu teman-teman bisa melihat masing-masingnya di di sinopsis ya. Teman-teman bisa klik di etalase masing-masing novelnya dan teman-teman bisa klik melihat masing-masing seperti apa sinopsis yang ada di situ. Teman-teman mungkin ada tertarik untuk melakukan pembelian, teman-teman sebelumnya bisa
bertanya kepada saya, misalnya ada yang ragu ya, teman-teman bisa menanyakan mengenai novel-novel tersebut kepada saya melalui kolom komentar, ataupun kalaupun teman-teman masih berpikir, teman-teman nanti setelah live ini selesai bisa menanyakan ke saya melalui VT saya, video-video saya. Teman-teman bebas klik apa saja video saya, kemudian menanyakan mengenai buku-buku yang saya tulis, novel yang saya tulis. Apabila teman-teman yang tertarik untuk misalnya melakukan pembelian tapi masih ragu ya, jadi teman-teman bisa bertanya kepada saya, nanti saya akan jawab. Bisa lewat video, nanti akan saya tag ke akun teman-teman, ataupun juga saya juga bisa menanyakannya ke teman-teman yang bertanya kepada saya melalui live berikutnya ya, live besok dan selanjutnya insya Allah setiap jam 9 lewat sedikit kita akan ada live. Teman-teman juga di awal live saya akan memberikan kesempatan teman-teman untuk bertanya mengenai hal-hal yang teman-teman ingin ketahui dari sebuah live yang saya lakukan sebelumnya. Nah itu saya akan jawab, dan setelah itu baru saya lanjutkan ke topik-topik yang akan dibahas sepanjang live tersebut gitu. Jadi ya teman-teman yang hadir sekarang tapi masih belum tahu yang ditanyakan, ya bisa berpikir nanti tanyakan pada live besok ya, mulai jam 9 gitu. Dan kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ya teman-teman juga bisa lihat ya, kalau untuk buku saya untuk novel, teman-teman bisa lihat di etalase 1-6 itu novel-novel saya. Teman-teman bisa baca sinopsisnya. Kemudian untuk teman-teman yang bergerak saat ini di bidang marketing dan sales, bisa melihat di etalase 7-12 ya, itu saya menulis buku-buku mengenai bisnis dan marketing, terutama branding ya, branding, marketing, trade marketing. Nah itu teman-teman bisa lihat. Mungkin teman-teman yang bergerak di bidang tersebut, berkarya di bidang tersebut, bisa melihat buku tersebut. Dan juga kalau tertarik setelah membaca sinopsisnya, bisa menanyakan dulu kepada saya sebelum melakukan pembelian gitu ya. Mumpung sekarang kita sedang ada voucher yang berlaku untuk pembelian pada live ataupun juga melalui etalase. Tapi ya ini waktunya terbatas ya teman-teman ya, dan jumlahnya pun terbatas gitu, sehingga walaupun waktunya belum sampai kan, tetapi jumlahnya yang disediakan oleh TikTok sudah habis ya, voucher ini sudah akan habis, tidak berlaku lagi. Makanya teman-teman jika memang tertarik untuk membeli buku dan novel saya di etalase 1-12 ya, teman-teman bisa melakukannya dalam beberapa hari ini, baik di live ataupun juga di etalase, sehingga tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan voucher TikTok ya. Jumlahnya cukup besar sih, bisa mungkin secara diskon bisa berarti diskon 20-30% untuk dari sebuah buku gitu ya, dengan nilai seperti itu. Dan lumayan ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman bisa dapat wawasan, bisa dapat ilmu, bisa dapat mungkin inspirasi, mendapatkan hiburan, tapi ya dengan nilai yang relatif tidak terlalu mahal, karena memang disupport oleh TikTok dengan voucher-vouchernya gitu. Jadi teman-teman silakan lihat lagi ya teman-teman yang baru hadir ya, Kak Rami, Mas Join, untuk melihat etalase novel dan buku saya, etalase 1 sampai etalase 12, dan bisa dibaca sinopsisnya. Dan jika diperlukan untuk bertanya bisa menanyakan saya, bisa lewat VT ataupun live besok ya, karena live ini akan berakhir sebentar lagi insya Allah. Jadi nanti saya akan menjawab, sehingga teman-teman mungkin bisa mendapatkan gambaran. Dan jika memang mantap untuk membeli ya bisa mengklik keranjang kuningnya gitu ya. Nah, kan untuk kalau di etalase 13-21 sih itu alat konten ya yang saya pergunakan untuk saya melakukan konten ini, yaitu seperti misalnya mikrofon wireless ya, walaupun ya kayak kadang lupa ngidupinnya ya, tapi paling tidak ini yang bisa dipergunakan. Kemudian juga saya juga menggunakan tripod dan juga menggunakan ring light ya, itu juga bisa dilihat ada di etalase ya juga. Itu teman-teman bisa lihat ya di etalase, sehingga ya jika memang teman-teman belum punya produk tersebut, teman-teman sekarang sudah mulai membuat konten di TikTok dan juga mungkin sudah mulai melakukan live ya, teman-teman bisa ya pertimbangan untuk membelinya lah gitu ya, mumpung harganya juga tidak terlalu mahal ya, apalagi untuk ring light dan juga untuk tripod itu sangat penting, dan harganya pun juga hanya sampai 60.000 ya. Worth it lah, sangat worth it mendukung untuk kegiatan teman-teman dalam live ini gitu, dan juga untuk pembuatan konten gitu. Demikian teman-teman ya, kita sudah ini membahas mengenai penggalian ide untuk karya non fiksi dan juga novel. Semoga teman-teman dapat mendapatkan manfaatnya, dapat bergabung ke Backpacker Families ya.
Mungkin nanti saya akan tampilkan sedikit cuplikan dari live ini ya, untuk teman-teman juga apabila tertarik nanti juga bisa menaikkan kepada saya hal lain yang terkait dengan live ini ya. Teman-teman mungkin ketinggalan dalam mengikuti kegiatan live tersebut gitu. Demikian teman-teman, semoga teman-teman dengan segala kekurangan yang ada pada saya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa mendapatkan mendapatkan kegunaan lah dari mengikuti live saya ini, walaupun mungkin sejenak ataupun tidak secara penuh. Semoga dapat memberikan manfaat kepada teman-teman dan bisa semakin meningkatkan motivasi semangat teman-teman untuk menulis, dan juga nantinya dapat menghasilkan tulisan yang berkualitas dan tulisan yang baik dan sangat menyenangkan untuk dibaca oleh target baca teman-teman semua gitu. Nah, baiklah teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi besok insya Allah jam 9 lewat sedikit. Semoga besok akan jauh lebih sempurna lagi, tidak ada kesalahan-kesalahan yang saya lakukan dalam melakukan live ini gitu, sehingga teman-teman juga akan lebih menikmati live ini dengan lebih baik lagi. Demikian teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam. Itu bener, jangan asal.